absennya ya. Nah, udah. Sebelum belajar kita nyanyi lagu wajib dulu. Yang anak-anak hafal lagu wajibnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Hafal? Hafal ya. Mau dipakai musik? Dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Kalau sebelum belajar wujud benda, kita belajar tentang apa? Materi. Nama lain dari materi apa? Ya, betul. Ciri dari materi itu apa? Memiliki apa? Massa dan volume. Atau juga kalau volume itu sebutan untuk benda apa? Cair. Kalau ukuran kita untuk benda padat. Volume itu untuk benda cair sama benda gas. Gas ya. Nah, nanti kita tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak akan dapat menyebutkan karakter atau ciri-ciri dari wujud benda. Semuanya lihat ke depan. Ibu punya gambar apa ini ya? Gambar apa ini? Gambar es batu. Tadinya ibu mau bawa esnya, cuman cuacanya panas, cepet leleh. Karena nunggu persiapan ini itu tadi ya, anak-anak sholat dulu, udah keburu cair. Es batu. Es batu itu bentuknya apa? Kira-kira? Kotak. Ya itu untuk bentuk gambarnya ya. Kira-kira es batu itu maksudnya benda apa ya? Benda apa? Es batu benda? Ada. Kalau misalnya es batu sama ibu dikeluarkan dari freezer, dari kulkas, kena sinar matahari, kira-kira es batu itu akan bagaimana? Ketika es batu itu mencair, berubah menjadi apa berarti? Menjadi air. Nah, kita ada yang
saja ya? Hah? Ada benda apa saja? Benda? Benda padat. Oke. Kalau ibu, ada yang punya balon? Kita buat benda padat dulu ya. Ada yang tahu ini? Maaf, ambilin. Makasih Alvin. Ibu bawa apa ini? Batu kerikil ya. Kalau tadi ini nih, kerikil ibu disimpan di meja. Terus sama ibu dipindahin ke wadah. Kira-kira bentuknya berubah nggak benda ini? Enggak ya. Berarti kalau benda padat itu ketika dipindahkan ke suatu tempat, bentuknya akan berubah nggak? Enggak. Berarti bentuknya bagaimana? Tetap. Kalau misalnya air, ada yang punya air, ibu boleh minta nanti jadi bisa ngambil ke Sela aja ya, yang banyak ya. Kalau apa Sela ya? Contohnya nih, air termasuk berapa? Air ketika ada di botol, bentuknya bagaimana? Seperti apa? Botol. Ketika ibu tuangkan air ini, ya. Ketika ibu tuangkan air ini di gelas, bentuknya berbeda atau sama? Di gelas, bentuknya bagaimana? Menempati sesuai seperti gelas. Ya. Kalau untuk ukurannya sama atau beda? Sama, ukurannya sama ya. Ini untuk benda cair air. Benda cair ada apa saja? Betul. Ada orang apa? Madu. Banyak ya. Yang satu lagi benda gas. Untuk benda gas, kalian pernah tidak meniup balon? Meniup balon pernah? Kalau balon berarti apa sih? Balon. Apa bahasa Sundanya? Balon itu balon. Kalian meniup. Ketika balonnya kecil, volumenya besar atau kecil? Kalau semakin besar kita meniupnya, maka volumenya semakin besar. Nah, itu benda gas. Di dalam balon itu terdapat udara tersebut termasuk ke dalam benda gas. Nah, wujud gas itu volumenya biasanya menempati sesuai ruangannya. Semakin besar balonnya, maka semakin besar juga volumenya. Pinter Rahman. Nah, sekarang di sini ada benda padat, cair dan gas. Kita lihat satu-satu. Ini bukan di dalamnya, tapi yang ditanyain ini adalah ininya ya, plastik. Plastik itu termasuk benda apa? Ada. Terus di sini ada benang wol, termasuk benda? Kalau oksigen? Jawab ya, gas. Oke, kita ke bawah ada jelly. Jelly masuknya ke benda? Teksturnya bagaimana? Keras atau lunak? Jadi benda padat itu ada yang teksturnya keras, ada yang teksturnya lunak. Seperti jelly. Selain jelly apa lagi yang lunak? Yang buat bobonekaan perempuan ya. Selain terus plastik yang kayak yang kamu suka bikin, suka beli. Malam bahasa Indonesia plastisin kan? Plastisin malam yang suka dibentuk itu termasuk contoh benda padat yang sifatnya lunak. Kalau ini gambar apa ini ya? Semua lihat kayak ini nih. Di belakang ini ada balon udara. Balon udara ini berarti masuknya ke dalam apa? Iya, benda gas. Awan apa awan? Gas. Kalau ini bahasa Inggris ini air udara. Berarti apa? Contoh-contoh ini bisa membedakan mana benda cair, mana benda padat?
Bentar. Ke video. Boleh ngobrol aja ya, kita dengar suaranya. Halo sahabat Sumayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran IPA kelas 4 SD mengenai bibit benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung bolibis, buah naga dimakan ular. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sunat agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat dua orang anak yang sedang mengamati akuarium. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Balun? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Nah anak-anak, jika kita amati akuarium yang diamati oleh Aga dan Balun, di dalamnya terdapat materi berupa benda padat, cair, dan gas. Benda padat misalnya batu, ikan. Kemudian benda cair misalnya air. Sedangkan gas adalah udara yang ada dalam akuarium. Tentu antara materi benda padat, materi benda cair, dan materi gas memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujudan ini adalah bentuk dan sifatnya. Nah, bagaimana bentuk dan sifat dari masing-masing benda, baik itu benda padat, cair, dan gas? Mari kita bahas dalam uraian berikut ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk dan sifat zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat seorang yang sedang memegang kayu. Zat padat memiliki bentuk dan struktur yang lebih tetap. Seperti contohnya, ketika kalian memegang kayu atau menekan kayu, apakah bentuk kayunya jadi berubah? Tentu jawabannya tidak. Kemudian, apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan pada ruang yang lebih kecil? Tentu jawabannya juga tidak. Perhatikan gambar berikut ini. Seperti contoh batu ini. Ketika diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah. Volumenya pun tidak berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan, zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan dalam wadah yang berbeda-beda, dan juga memiliki volume yang selalu tetap. Contoh-contoh benda padat. Secara umum, benda padat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda padat yang bersektor keras dan benda padat yang bersektor lunak. Contoh benda padat yang bersektor keras misalnya batu, kayu, kaca, dan besi. Kemudian contoh benda padat yang bertekstur lunak misalnya tanah, kain, tepung, dan lilin. Nah, ini merupakan beberapa contoh benda padat di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dan sifat zat air. Coba perhatikan air yang dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Air merupakan contoh dari zat air. Dari gambar yang kamu amati, apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuk air pun akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya, ketika air dimasukkan ke dalam toples, maka bentuk air akan menyerupai toples. Kemudian ketika air dimasukkan ke dalam mangkuk, maka bentuk air akan menyerupai mangkuk. Meskipun bentuk air berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volume air selalu tetap. Misal, sebuah air yang memiliki volume 50 ml kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas, tetapi isi airnya tetap 50 ml. Kemudian, jika airnya kita pindahkan ke dalam mangkuk, maka bentuk airnya akan menyerupai mangkuk, tetapi isi airnya tetap 50 ml.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi memiliki volume yang selalu sama atau selalu tetap. Contoh-contoh benda cair. Ada banyak contoh benda cair dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya air, minyak goreng, kopi, dan oli. Ini merupakan contoh dari benda cair di lingkungan sekitar kita. Selain itu, masih banyak lagi contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Misalnya, susu kental manis, kecap, saus, dan beberapa minuman. Itu merupakan contoh dari benda-benda cair di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dan sifat zat gas. Coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Jika kita amati gambar tersebut, apakah bentuk gas di setiap balon tersebut selalu sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah tersebut yang berbeda, maka gas akan menuju wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda pula. Misalnya ketika gas dialirkan ke dalam wadah untuk berupa balon seperti segi lima, maka gas akan berbentuk segi lima. Ketika gas tersebut dimasukkan ke dalam balon yang berbentuk hati, maka gas tersebut akan menyerupai berbentuk hati pula. Nah, perbedaannya, gas memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya, dan juga memiliki volume yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan tempatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa zat gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang sering kita gunakan yaitu gas kompor, oksigen, gas balon udara, dan asap. Ini merupakan contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita melihat perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Yang pertama dari sifatnya, yaitu dari bentuk. Zat padat memiliki bentuk tetap. Zat cair memiliki bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Begitu juga dengan gas, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua dari volume. Zat padat memiliki volume tetap. Zat cair juga memiliki volume tetap. Tetapi gas memiliki volume berubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga dari kemampuan mengalir. Zat padat tidak dapat mengalir, sedangkan zat cair dapat mengalir dan gas juga dapat mengalir. Nah, inilah perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Dilihat dari sifat-sifat zatnya. Tadi sudah ada penjelasan tentang apa saja? Zat padat, cair, dan zat gas. Sekarang ibu mau kalian di buku tulisnya tuliskan masing-masing 5 contoh. Nomor 1, tuliskan masing-masing 5 contoh zat padat, zat cair, dan zat gas. Di buku IPAS. 5 contoh ya. 5 benda padat, 5 benda cair, terus 5 benda gas. Contohnya 5 menit waktunya ya. Tulisin 5 benda padat, 5 benda cair, dan 5 benda gas. Oke, waktunya habis. Siapa yang berani? Nyebutin 5 contoh benda padat. Oke, Sela. Oke,
benda padat. Contohnya kursi, apalagi meja, apalagi papan tulis, apalagi buku, rak buku, apalagi pintu. Betul? Itu termasuk benda padat. Tepuk tangan buat Sarah. Oke, sekarang siapa yang berani maju ke depan seperti benda gas? Arnab. Oke, benda gas apa saja? Oksigen. Mengatakan apa teman-teman? Oksigen, apa lagi? Oksigen, asap, Asap. Terus? Ya, betul. Betul ya, itu masuk contoh ke benda gas ya. Tepuk tangan buat Arnab. Sudah berani maju ke depan. Sekarang benda gas apa Arnab? Silakan Arnab. Oke, Arnab nggak boleh dengerin. Coba apa saja Rahma benda cair yang Rahma tahu? Air, madu, minyak, susu, apa lagi? Kecap ya, betul. Tepuk tangan buat Rahma, betul ya. Anak-anak di sini itu bagus. Kalau misalnya disuruh menyebutkan benda padat, cair dan gas bisa ya. Nah, oke, kita ke kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat benda cair. Benda atau mau benda padat dulu? Sifat benda padat, ukurannya bagaimana? Tetap. Volume atau ukurannya tetap. Bentuknya berubah atau tidak? Tidak, bentuknya tetap. Kalau benda cair, volumenya? Volumenya? Tetap. Bentuknya? Berubah. Kalau benda gas, bentuknya? Berubah. Terus volumenya? Berubah. Betul. Nah, untuk pelajaran hari ini tentang benda karakter atau ciri-ciri benda padat, benda gas, dan benda cair selesai. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan ibu berikutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum belajar, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Untuk tugas di pertemuan berikutnya, kalian amati di sekitar rumah kalian, terus buat tabel seperti ini. Ntar sama ibu di dulu ya. Buat tabel seperti ini. Coba lihat. Ini adalah benda padat ya. Kalian cari benda padat di sekitar kalian, terus buat tabel seperti ini. Yang pertama, kolom pertama tentang benda, kedua ditekan, digunting, diremas, terus di dalam wadah. Bentuknya bagaimana? Menjadi berubah atau tidaknya? Ya, nanti tinggal ketika ditekan bentuknya berubah atau tidak. Kalau berubah berarti tulis ya, kalau tidak berarti tidak. Paham tugasnya? Nah, dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Oke, cukup sekian. Tetap semangat belajarnya ya. Biar tetap semangat, kita terus semangat dulu. Siap? Tepuk semangat. Akhiri pembelajaran ini jam tengah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.